Peringatan dini mengenai tsunami, warga kota Gorontalo mengungsi ke TNI Angkatan Laut Gorontalo. Berikut informasi selengkapnya. Warga kota Gorontalo mengungsi ke pangkalan TNI Angkatan Laut Gorontalo. Sebanyak 30 warga kota Gorontalo mengungsi di Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Gorontalo sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Salah satu warga, Alia Hamzah, mengaku mengungsi begitu mendapatkan kabar potensi tsunami dari BMKG Provinsi Gorontalo. Alia tak sendiri, ia datang bersama sejumlah warga lainnya untuk mengungsi ke tempat yang dianggap aman. Hingga berita ini diturunkan, diperkirakan sudah sekitar 30 orang yang berkumpul di lokasi tersebut. Mereka akhirnya diperkenankan masuk ke dalam kawasan Mako. Meski sudah ada sebagian yang mengungsi, tidak semua warga memilih langkah serupa. Alia menyebut masih banyak masyarakat yang bertahan di rumah. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran tersendiri. Iyun Yunus, warga lainnya yang juga turut mengungsi, menyampaikan bahwa ini bukan kali pertama mereka mengalami kondisi serupa. Ia berharap situasi ini tidak benar-benar berujung pada bencana tsunami. Kepanikan warga, terutama para lansia, menjadi potret nyata dampak dari informasi peringatan dini yang belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh masyarakat umum. Ibu, saat ini informasi kan sudah sampai ke Ibu soal ada potensi bencana tsunami. Nah, ketika dapat informasi ini, Ibu, bagaimana tanggapan Ibu? Jelas panik, Pak. Panik, Ibu, ya? Iya, masalahnya kalau dengan anak-anak ini tuh, kalau cuma macam orang besar kan cepat sekali tuh mau mengungsi ke mana. Iya. Cuma kalau dengan anak-anak ini kan setengah mati sekali, makanya ada mengungsi lain-lain ini. Oh. Jadi yang lain ke belakang. Oh, yang lain ke belakang. Iya. Ada berapa orang di rumah, Ibu? Ada 6 orang. 6 orang. Suami dengan anak 4 orang. Anak 4 orang. Berarti kamari ke kawasan Lanal ini tujuannya untuk mengungsi. Iya, mengungsi. Dari Liato Selatan kamari berapa orang, Ibu? Sekitar berapa orang? Baru 5 kakak ini yang mengungsi di sini. Oh, 5 kakak ya? Iya. Oh. Tapi orang lagi balik ulang ke situ, ke kampung sebelah. Mungkin masih cek begitu. Iya, Pak, ambil pakaian kata. Iya. Ibu, informasi begini pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya? Tahun berapa? Sudah lupa. Sudah lupa, tapi Iya. sempat ada? Ya? Sempat ada? Ada, tapi cuma gempa. Kalau tsunami itu tidak. Oh, iya. Cuma gempa, tetap mengungsi ke sini semua. Harapannya tetap insya Allah aman-aman ini, Ibu, ya? Insya Allah. Oh, siap. Kasih banyak, Ibu. Atas nama Ibu siapa? Enti. Enti Biki. Oh iya. Kasih, Bu, ya. Ini Lanal dijadikan tempat mengungsi. Kira-kira gimana, Pak, ini, Pak, kondisi sekarang? Jadi kami ulangi lagi, setelah pagi tadi kami mendapatkan informasi dari BMKG bahwa ada potensi bahaya tsunami, termasuk daerah Gorontalo terdampak nanti untuk impactnya tsunami tadi. Kami langsung melaksanakan aksi tanggap darurat, terutama di wilayah pesisir. Tempat untuk pengungsian yaitu poskonya ataupun makonya Satgas Lanal Kuandang dan juga Satradar dan juga tadi satu lagi bagian selatan. Pada intinya memberikan informasi bahwa ada informasi BMKG ini, kemudian juga menghimbau untuk nelayan tidak melaut dulu, kemudian kepada seluruh masyarakat, keluarga agar waspada terhadap bahaya tersebut yang mungkin impactnya sesuai dengan perkiraan BMKG sekitar 16:39 Wita nanti sore yang kemungkinan impactnya akan kita rasakan. Memang disampaikan tertulis bahwa ketinggian ombak nantinya sekitar 0,5 meter. Tapi tadi dari BMKG pusat sudah langsung tanggap juga melaksanakan Zoom dengan seluruh badan yang terkait, dengan BPBD, kemudian dengan Basarnas, kemudian dengan BMKG-nya sendiri, terutama Lanal dan instansi maritim, disampaikan bahwa
Meskipun itu 0,5 meter, tapi ada kemungkinan juga bisa melebihi itu. Sehingga kita diharapkan tetap waspada agar setidaknya menjauhi daerah pantai terlebih dahulu sampai ada informasi lanjut yang lebih resmi dari BMKG. Dan kami pun untuk masyarakat sekitar Lanal sini tentunya sesuai SOP kami, tanggap darurat kami menyiapkan tempat pengungsian di Gedung Asai dan Gedung Payungga, dan juga kami juga dapat permintaan untuk mengevakuasi pasien-pasien rumah sakit yang berada di pesisir pantai untuk kami evakuasi di balai pengobatan kami yang memang untuk rumah sakit kecil kami tingkat level 1 nanti bisa kita evakuasi ke situ. Ini saat ini ambulans kami akan bergerak ke sana untuk mengevakuasi tersebut. Demikian. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit berapa kira-kira total pengungsi yang tiba di sini? Total pengungsinya masih didata kemungkinan sekitar sampai mungkin 20-30an orang sampai sekarang, dan mungkin bisa bertambah karena informasinya juga baru dan kita juga masih tetap menunggu siapa. Memang ya tetap antisipasi lah daripada kita persiapkan yang terburuk. Izin Pak, berapa jumlah tampung penampung daya tampungnya saya rasa untuk Gedung Payungga maupun saya sendiri bisa mencapai sampai 200-300 orang bisa untuk menampung di sana. Apalagi kalau perlu nanti kami akan buatkan tenda lapangan dengan velvet tempat tidur darurat nanti yang bisa digunakan. Jadi lebih mungkin 500-an lebih bisa ditampung di sana. Pak, untuk masyarakat sini. Ini warga mulai diresahkan dengan informasi bunyi alarm sirene dari kawasan Lanal ini yang disangkut pautkan dengan peringatan terjadinya tsunami. Kira-kira seperti apa? Ya, saya juga dengar itu berita itu, tapi sampai saat ini berita itu tidak benar. Hoax, Pak, ya? Itu hoax. Kami juga tidak berhak untuk membunyikan sirene bahaya tsunami karena yang berhak membunyikan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Mereka yang berhak untuk membunyikan itu. Tapi kami informasi untuk bahaya tsunami itu memang betul. Tapi kalau sirine dari Lanal tidak, itu salah. Hoax, Pak, ya? Hoax. Mungkin informasi terakhir, Pak, apakah status waspada masih berlaku atau sudah dicabut, Pak? Masih sampai saat ini masih berlaku. Tadi juga ada info bahwa kota Gorontalo sudah tidak termasuk lagi bagian dari tempat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.